Berkabung kepada kalian illa qabala, kecuali menjadi sebuah kerugian. Illa qabala, kecuali menambahnya hanya sekedar fasadan, membuat kerusakan. Kenapa? Bitakhlilil mu'minin, dengan cara takhlilil mu'minin, mengganggu kepada orang mukmin yang lain. Kadang-kadang mereka merayu kepada teman, udahlah kita nggak usah terus. Sama aja seperti orang yang malas-malas ngaji, belajarnya malas. Kalau dipaksa karena takut dihukum, paling sampai tempat talimnya dia ngobrol, mengganggu kan namanya. Sama seperti itu. Jadi orang-orang munafik kalau memang mereka belum mendapat hidayah, kemudian disuruh berjuang di jalan Allah, mereka kalaupun berangkat justru mengganggu orang mukmin. Wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Dan seandainya la awda'u, jika seandainya awda'u bergegas mereka, khilalakum, akan kendaraan kalian semua, khilalakum yakni kendaraan di antara kalian, ay asra'u yakni bersegera mereka, bainakum di antara kalian, bil masyi dengan jalan kaki, bin namimati dengan mengadu domba. Yabghunakumul fitnah, kalau dipaksa nih. Yang kedua tadi, pertama mazadukum ila khabala, bukan menambah kekuatan kepada orang mukmin, malah justru membuat mengganggu mereka. Yang kedua, wala awdau khilalakum, jika seandainya mereka bergegas mau berangkat, bukan menambah kebaikan, bahkan nanti yabghunakumul fitnah, yabghuna akan menuntut mereka, mencari mereka kum kepada kalian, yatlubuna lakum al fitnata. Terkadang bil qail adawah. Kenapa? Para sahabat tengah jalan ribut baik, cek batuna ulah gandeng sih ngaji, semua amat juga, semua aja dah macam-macam. Itu antara lain. Jadi bil masyi bin namimah, dia mengadu domba antara teman dengan musuh, karena memang dia munafik. Wafikum sama'una lahu, padahalnya tetap di antara kalian sama'una, bermula orang-orang yang suka mendengar, lahum kepada mereka, mayakuluna sama qabuli. Ada juga kan yang diajak, diganggu, sudah rajin-rajin dia, kemudian ada yang malas, dia omong-omong sama teman-teman yang malas, ayo kita nanti besok mah. Akhirnya terbawa yang baik juga itu. Makanya sebaiknya bagi orang-orang munafik nggak usah lah. Kalaupun mereka datang ke tempat berjuang itu bukan menambah kondusif, menambah bagus, malah justru akan mengurangi nilai belajarnya dan mengganggu. Wallahu alimun bizzalim. Ini jelas sekali ayat ini ya. Lau kharaju fikum ma zadukum ila khabala wa a'udhu khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum sama'una lahum. Di antara kalian ada saja yang mau nurut sama yang ngajak-ngajak itu. Allahu alimun bizzalim. Laqad ibtawal fitnata min qablu wa qalabu lakal umur hatta ja'a haqq wa zaharallahu wa hum kafirun. Sungguh telah mencari atau berusaha mereka, laka untuk Muhammad al-fitnah, akan fitnah min qablu, sebelum datang ke Madinah saja dulu. Di sana menggosipkan macam-macam. Ayat awal ma qadimtal Madinah, yakni di awal-awal maqadimta, ketika engkau datang ke Madinah. Wa qalabu lakal umur,
Faqalabu dan membulak-balik mereka laka untukmu al-umur akan berbagai macam urusan. Ajalul fikra fi kaidika ayutali dinika. Ajalu yani memperdalam mereka al-fikra akan pikirannya fi kaidika di dalam menipu daya, menipu engkau ayutali dinika dan membatalkan agamamu. Hatta ja'al haq sehingga datang apa pertolongan wazhara yani zahir azza mulia amrullah apa agama Allah ayatinu wa hum kafirun lahu pada khulufi zahirun. Jadi munafik itu lah. Jadi kita harus ingat betul bahwa munafik ini sangat berbahaya. Wa minhum may yaqulu dzalli wa la taftini. Minum dan yaitu sebahagian daripada munafikin mayakul bermula orang yakul yang berkata iaman izan semoga memberikan izin kaum Muhammad kepadaku fitakhalufi di dalam mengundurkan diri atau tidak ikut perang. Wala tabtini tetapi jangan kemudian membuat fitnah engkau ini kepadaku. Ala fil fitnah sakotu, ingatlah apakah kemudian sakotu fil fitnah, sakotu jatuh yaman fil fitnah di dalam fitnah. Wa inna jahannam la muhitatun bil kafirin, sesungguhnya jahannam itu betul-betul akan meliput kepada orang-orang kafir. La muhisa lahum, anak tidak ada tempat untuk beristirahat, tidak ada tempat untuk mengelak lahum bagi orang-orang kafir anha daripada jahanam. Siapa itu orangnya? Munafik yang berbicara kepada Nabi minta izin untuk tidak ikut perang tapi jangan dipersoalkan, seolah-olah ngatur sendiri dia. Ini Nabi suruh nurut sama dia. Wa huwa Jaddu bin Qais qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jad bin Qais qala lahu telah berkata lahu kepada Jad an-Nabi siapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam halaka fi jiladi Banil Asfar. Faqala ini ma'ramun bin nisa wa akhsha in ra'aytu nisa Banil Asfar alla asbira anhu ma'aftatina. Alasannya itu macam-macam. Saya ini halaka fi jiladi Banil Asfar, apakah engkau katakan Nabi Muhammad laka yaitu bagimu fi jiladi Banil Asfar, di dalam tokoh Banil Asfar. Enggak, pakola maka berkata Jad bin Qais ini mangromun bin nisa, saya kebetulan orangnya tidak boleh melihat perempuan. Terus wa akhsha dan khawatir aku in ra'aitu nisa Banil Asfar, jika melihat aku akan wanita Banil Asfar ala asbiro, bahwasanya tidak bisa sabar aku anhunna dari nisa fa'abtatina, maka kemudian aku menjadi terfitnah temenang ngumpul awewe lagi burui baik Bani Asfar. Cek si Jad bin Qais di wala taftini itu alasan seolah-olah mereka itu siapa si Jad bin Qais ini tidak mau ikut berjuang karena khawatir di tempat perang itu ketemu dengan wanita yang cantik nanti malah bukan perang memakan awewe gitu. Awewe begitunya.
alasan saja itu, alasan saja. Intinya mereka tidak mau perang, tidak mau berjuang. Ingat bahwa perang fisik pada masa Rasulullah adalah fardu ain bagi orang yang di luar orang sakit. Syarat hasil jalan kerja nggak? Nggak ada. Mana balik? Intusibka hasanatun tasuhum wa intusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl. Kurang ajarnya orang munafik itu, intusibka ketika menimpa kepadamu Muhammad hasanatun, apa kemenangan, kebaikan, itu artinya dapat pertolongan dari Allah, kemudian dapat ghanimah tasuhum, maka menganggap jelek ya hasanahum kepada mereka. Wa intusibka musibatun yaqulu, oh bener nah munafik mah. Jangan gitu ngomong aja kalau masih. Wa intusibka, dan jika menimpa kepadamu musibatun, apa sebuah musibah, syidatun, apa kesulitan, yaqulu, maka akan berkata mereka, qad akhadna amrana min qabl, kami lebih beruntung karena kami tidak ikut perang, jadi kami mengambil sesuatu yang pasti. Qad akhadna, sudah mengambil kami, amrana, akan urusan kami, bil hazmi, dengan pasti. Hatta takhalafna, sehingga kami tidak ikut perang, meninggalkan min qablu, qabla hadhihi musibah, sebelum datang. Bagusnya budak orang tehilu dasarnya kayak itu nyawa bakal. Jadi wah benar lah, ketika mendapat kemenangan digoreng itu macam mana amun kerelehna mantak kayak kudu cara aing mah tehilu Pak teu kumaha. Jadi itulah wa yatawallau, intinya mereka berpaling, sudah tidak mau. Wahum farihun, nah, ketika ada sesuatu yang merugikan kepada kanjeng Nabi dan sahabat Nabi, maka mereka sepertinya senang. Farihun nabi ma'asabak. Ini sudah bisa dilihat di sini. Salah satu tanda orang munafik, kalau ada musibah bagi umat Islam yang betul-betul taat kepada Allah, sepertinya mereka itu senang. Sekarang itu banyak munafik yang berkeluyuran. Qul, katakanlah oleh Muhammad lahum kepada mereka, la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ini kita ingat, kita catat ya anak-anak. Tapi susah benar. Untuk menerima musibah itu rata-rata, hampir rata-rata semuanya seperti itu. Sepertinya tidak menerima secara ikhlas. Ya ngomong menerima, tapi tetap saja kadang-kadang setan mengganggu. La yusibana, tidak pernah menimpa kepada kita illa ma, kecuali musibah kata Allah, yang sudah dipastikan, yang sudah memastikan siapa Allah lana terhadap kita, isobatahu, akan jatuhnya musibah itu. Cuman kita dalam keadaan tidak sadar biasanya. Jadi tidak pernah, sama seperti apapun. Katakan saja seperti penyakit yang sekarang ini sepertinya mematikan, tidak. Wa makana li nafsin antamuta illa biidznillah kitabam. Tidak ada yang mati itu kalau orang sudah habis masa kontrak hidupnya oleh Allah dipanggil. Jadi begitu. Musibah itu kalau datang, ya kita harus ingat bahwa musibah itu sudah ditentukan oleh Allah. Dari mulai kita belum lahir ke dunia, di alam roh kita sudah dicatat bahwa tanggal sekian, bulan sekian, namanya si Anu akan mendapat musibah ini. Nah, pada saatnya ketika musibah itu datang, sebelumnya kita diberi lupa, ditakdirkan oleh Allah untuk lupa sehingga tidak ingat terhadap itu.
Karena memang orang yang mendapat musibah itu dia pada saat sedang mendapat musibah, sebelumnya dia lupa terhadap perkara itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau ingat tidak. Kalau kita nyupir saja, ambil dulu waktu masih muda suka nyupir itu. Kalau ingat kepada Allah tidak pernah terjadi. Tapi ketika kita lupa, lengah sebentar saja, saja lupa. Tiba-tiba sudah ada musibah, mobil dibentur sama mobil orang. Dibuat lupa dulu, dibuat lupa. Skenarionya seperti itu. Tiba-tiba kita dapat musibah saja, baru ingat astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu ya. Padahal sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan waktunya yang tidak tahu kita. Wa maulana, bermula Allah. Maulana yaitu yang mengurus kita, penolong kita, yang mengatur seluruh urusan kita, baik dan buruk Allah yang atur. Nah, karena itu maka antara roja dan khauf ya harus seimbang. Roja itu adalah harapan, khauf takut. Jangan terlalu takut, tetapi kita harus mempunyai harapan. Di antara dua menurut Imam Ghazali, antara khauf dan roja memang harus seimbang. Tidak boleh ada ketimpangan satupun. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah jualah maka kemudian bertawakal siapa orang-orang mukmin. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain nahnu tarabbasu bikum ayusibakum wa bi'adzabin aw bi'aidina wa tarabbasuna ma'akum tarabbas. Qul, katakanlah oleh Muhammad, hal tarabbasuna ayat tarabbasuna asalnya, apakah kalian sedang menunggu? Maknanya sama dengan manapi. Ma tarabbasuna, tidak semata-mata menunggu kalian semua.